Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu sekalian, beserta rekan-rekan media, saya kembali akan melanjutkan berita resmi statistik yang sudah disampaikan secara nasional oleh BPS Republik Indonesia. Maka pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan berita resmi statistik. Yang pertama adalah tentang ekspor impor Provinsi Kepulauan Riau di bulan Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan indeks pembangunan manusia tahun 2022 di Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media, adapun perkembangan ekspor impor Provinsi Kepulauan Riau di bulan Oktober 2022 itu ada peningkatan sebesar 5,89% dibandingkan dengan September 2022. Kalau kita lihat month to month, untuk migas itu ada meningkat 0,26%, yaitu dari di September nilai non migas yang sebesar 340,60 juta US dollar menjadi 341,48 juta US dollar. Kemudian untuk non migas juga mengalami peningkatan, yaitu dari 1.205,08 juta US dollar menjadi 1.295,30 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 7,49%. Sehingga secara keseluruhan ekspor dari September ke Oktober di tahun 2022 ada peningkatan 5,89%, yaitu dari 1.545,68 juta US dollar menjadi 1.636,78 juta US dollar. Kemudian kalau kita year on year, kita bandingkan Oktober 2022 dibandingkan dengan Oktober 2021, secara total ada peningkatan 21,45%, yaitu dari 1.347,67 juta US dollar menjadi 1.636,78 juta US dollar. Dan kenaikan itu juga akibat kenaikan migas maupun non migas. Untuk migas yaitu dari 322,64 juta US dollar meningkat menjadi 341,48 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 5,84%. Demikian juga dengan non migas, yaitu dari 1.025,03 juta US dollar menjadi 1.295,30 juta US dollar. Ada peningkatan 26,37%. Kalau kita lihat perkembangan nilai ekspor Kepulauan Riau dari 2018 ke 2022, di tahun 2022 memang sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 4 tahun terakhir. Kita bisa melihat di tahun 2022 memang ada fluktuasi. Bahkan kita lihat di bulan Agustus ada kenaikan yang sangat signifikan. Kemudian di bulan September turun, namun dari September ke Oktober kembali naik. Dan kondisi ini kita bisa lihat bahwa di masa pandemi, yaitu di 2019 dan 2020 memang terlihat ada levelnya lebih rendah dibandingkan tahun sekarang. Jadi memang kita bisa sampaikan bahwa di tahun 2022 ini kondisi ekspor sudah jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya adalah kita melihat jumlah total dari Januari ke Oktober. Masing-masing tahun 2021 ke 2022 terlihat memang ada peningkatan yang cukup signifikan. Kita lihat dari total ekspor di tahun 2021 dari Januari sampai Oktober itu ada 12.869,74 juta US dollar. Dan kemudian total ekspor di 2022 dari periode Januari sampai Oktober itu sudah mencapai 16.651,28 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 29,38%. Dan dari ekspor itu kita lihat di migas. Migas itu juga mengalami peningkatan 32,09%, yaitu dari 2.874,20 juta US dollar menjadi 3.796,41 juta US dollar. Kemudian dari pertanian mengalami peningkatan
yaitu dari 96,34 menjadi 97,44. Ada peningkatan 1,14%. Dan industri juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu ada kenaikan 29,25%, yaitu dari 9.830,48 juta US dollar meningkat menjadi 12.706,26 juta US dollar. Dan untuk tambang memang ada berbeda dengan jenis ekspor yang lain. Ekspor tambang menurun di periode Januari sampai Oktober, masing-masing tahun 2021 yang sebesar 68,73 juta US dollar menurun menjadi 51,18 juta US dollar. Jadi ada penurunan 25,54%. Dan ekspor non-migas itu menyumbang 77,20% dari total ekspor dalam periode Januari sampai Oktober 2022. Dan pertanian menyumbang 0,59%, migas 22,80%, dan tambang itu memberikan kontribusi terhadap total ekspor itu 0,31%. Adapun pangsa ekspor dari Kepulauan Riau di bulan Oktober itu terbesar ke negara Singapura dengan nilai 647,78 juta US dollar. Yaitu ada sekitar 39,58% dari total ekspor dari Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, itu ada 23,47%, yaitu dengan nilai 348,16 juta US dollar. Yang ketiga adalah ke negara Tiongkok dengan nilai sebesar 94,07 juta US dollar. Jadi ada sekitar 5,75% dari total ekspor Kepulauan Riau. Kemudian kalau kita lihat tadi negara Singapura adalah negara tujuan terbesar, kita lihat perkembangan ekspor ke negara Singapura sejak 2019 ke 2021. Di 2022, dari 2019 sampai ke tahun 2022. Itu di tahun 2022 memang terlihat sudah lebih tinggi, bahkan kita di bulan April ada kenaikan yang cukup signifikan. Namun dari April kembali ke September itu ada kecenderungan menurun, dan ke Oktober ada peningkatan yaitu 634,46 juta US dollar naik 647,78 juta US dollar. Jadi kalau kita lihat month-to-month-nya ada kenaikan 2,10%. Kemudian kalau year on year ada kenaikan 4,79%. Kemudian kalau kita lihat kumulatif dari Januari Oktober itu ada peningkatan yang sangat signifikan. Ya, di 2021 Januari Oktober 2021 nilai ekspor itu adalah 5.414,11, dan di 2022 di periode yang sama itu ada menjadi 7.391,20 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 36,52%. Bapak Ibu dan rekan-rekan media sekalian, dari 647,78 juta US dollar itu, total nilai ekspor ke negara Singapura itu terdiri dari bahan bakar mineral itu ada sekitar 40,49%. Kemudian juga ada mesin peralatan listrik dengan total 31,81%. Kemudian mesin-mesin atau pesawat mekanik itu 14,54%, dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah dari 3%. Nah, kemudian komoditas ekspor non-migas terbesar ke Kepulauan Riau itu menurut HS 2 digit Oktober 2022 itu terbesar adalah di HS 85, yaitu mesin peralatan listrik. Itu ada 52%. Kemudian diikuti oleh HS 84, yaitu mesin-mesin pesawat mekanik, itu 14%. Kemudian HS 15 itu minyak dan lemak hewan nabati, itu ada 13%. Dan lainnya di luar daripada jenis HS ini sekitar 21%. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat yang terbesar itu adalah tadi dari HS 85 itu terdiri dari
mesin dan peralatan listrik memiliki fungsi individu tidak ditentukan atau dimasukkan di tempat lain dalam subjudit 8543. Itu ada kelompok ini ada 29,36%. Untuk golongan HS 85. Kemudian modem termasuk modem, kabel, dan kartu modem itu 11,77%. Peralatan lain untuk sistem jalur arus pembawa atau sistem garis digital itu 6,22%. Dan selebihnya merupakan golongan barang lainnya dengan rata-rata share di bawah 5%. Dan kalau kita lihat perkembangan nilai ekspornya di tahun 2022 memang sudah jauh lebih di atas 3 tahun terakhir. Bahkan sempat di Agustus meningkat cukup tinggi, namun dari Agustus ke September menurun dan kembali menurun untuk mesin peralatan listrik ini di bulan Oktober, yaitu dari 683,87 menurun menjadi 672,34. Jadi kalau mantumannya itu ada penurunan sekitar 1,69%. Namun kalau kita bandingkan year on year, yaitu Oktober 2022 dibandingkan dengan kondisi Oktober di tahun 2021, itu ada peningkatan 72,38%. Dan secara kumulatif pun memang terlihat apabila kita bandingkan di 4 tahun terakhir, bahkan di 2021 dengan nilai 3.614,24, ya, dengan periode Januari-Oktober, ke tahun 2022 dengan periode yang sama meningkat 67,56%, yaitu meningkat menjadi 6.056,08 juta US dollar. Demikian untuk ekspor, dan selanjutnya adalah perkembangan impor. Nilai impor di Oktober 2022 sudah mencapai 1.335,52 juta. Ini naik 1,42% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu dari bulan September 2022. Dan yang meningkat itu adalah kelompok migas. Kalau di September 2022 nilai migas itu ada nilainya sebesar 109,08 juta. Dan di Oktober 2022 meningkat menjadi 228,24 juta US dollar. Jadi ada peningkatan yang signifikan, ya, hampir 2 kali lipat, meningkat 109,24%. Namun untuk kelompok non migas ada penurunan, di mana di September dengan nilai sebesar 1.207,72 juta US dollar menurun menjadi 1.107,28 juta US dollar. Ada penurunan 8,32%. Namun kalau year on year dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Oktober 2021 itu nilai total impor itu sebesar 1.068,59 juta US dollar dan meningkat menjadi 1.335,52 juta di bulan Oktober di tahun 2022. Jadi ada kenaikan 24,98%. Kenaikan ini juga berasal dari migas, di mana nilai migas di Oktober 2021 sebesar 109,86 juta US dollar meningkat menjadi 228,24 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 75,75%. Demikian juga dengan non migas, di mana di Oktober 2021 itu nilainya sebesar 938,73 juta US dollar, meningkat menjadi 1.107,28 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 17,96% untuk non migas. Kemudian kalau kita lihat menurut sektor, nilai impor Kepulauan Riau Januari Oktober total impornya ada peningkatan, ya, di mana Januari Oktober 2021 itu dengan total nilai impor 11.731,04 juta US dollar meningkat menjadi 13.748,54 juta US dollar. Jadi ada peningkatan impor dari 2021 ke 2022 dengan periode Januari sampai dengan Oktober sebesar 17,22%. Kenaikan itu berasal dari migas. Migas itu dari 1.936,95 juta US dollar
menjadi 2.439,14 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 25,93%. Pertanian, namun untuk pertanian ada penurunan. Yang di Januari Oktober 2021 sebesar 193,47 juta US dollar menurun menjadi 137,69 juta US dollar. Jadi ada penurunan 28,83%. Sementara untuk industri pengolahan mengalami peningkatan, di mana nilai Januari Oktober 2021 itu sebesar 9.591,11 juta US dollar, meningkat menjadi 11.156,59 juta US dollar. Jadi ada peningkatan 16,32%. Demikian juga untuk impor menurut tambang. Tambang juga mengalami peningkatan dari 9,51 naik menjadi 15,13 di periode yang sama dari 2021 ke 2022. Jadi ada kenaikan 59,08%. Dan impor non-migas ini menjadi penyumbang terbesar, yaitu sebesar 82,26% dari total impor Januari Oktober 2022. Tambang 0,11%, pertanian hanya 1%. Industri itu adalah 81,13%, migas itu adalah 17,74%. Adapun negara asal impor adalah terbesar itu berasal dari Tiongkok. Jadi ada 28,19% dari total impor itu berasal dari negara Tiongkok dengan nilai 376,44 juta US dollar. Kemudian dari negara Singapura 18,05% dengan nilai sebesar 241,01 juta US dollar. Dan selanjutnya adalah negara Malaysia dengan nilai sebesar 117,24 juta US dollar. Jadi ada sekitar 8,78% dari total impor ke Kepulauan Riau. Sehingga kalau kita lihat neraca perdagangan, yaitu kita bandingkan total ekspor dengan impor, di Oktober itu ada surplus sebesar 301,26 juta US dollar, di mana ekspor itu 1.636,78 dan impor adalah 1.335,52. Jadi ada surplus sebesar 301,26 juta US dollar. Kemudian bagaimana dengan neraca perdagangan akumulasi dari Januari sampai Oktober? Di Januari Oktober untuk ekspor, total ekspor dari Januari sampai Oktober 2022 adalah sebesar 16.651,46 juta US dollar. Sementara impor adalah 13.751,23 juta US dollar. Jadi ada surplus sebesar 2.900,23 juta US dollar. Demikian Bapak Ibu mengenai ekspor impor. Selanjutnya saya akan menyampaikan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Riau 2022. Seperti kita ketahui bahwa penghitungan IPM sudah menggunakan metode baru di Indonesia, di mana IPM itu diukur dari dimensi umur panjang dan hidup sehat, yang kita sebut dengan umur harapan hidup saat lahir, atau kita singkat dengan UHH. Kemudian kita juga ada dimensi standar hidup layak, di mana dihitung dari pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Jadi ada 96 komoditas yang kita hitung di sana dengan PPP ya, Power Parity ya. Kemudian juga kita lihat dari dimensi pengetahuan yang diukur dari harapan lama sekolah atau HLS. Kemudian juga dengan rata-rata lama sekolah atau kita singkat dengan RLS bagi penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Kemudian melakukan agregasi indeks ya dengan menggunakan rata-rata ukur atau geometrik. Baik, ini adalah dimensi-dimensi yang kita gunakan di dalam penghitungan indeks pembangunan manusia. Nah, kita lihat bahwa
Indeks pembangunan manusia IPM Kepri itu adalah sebesar 76,46. Dan posisinya adalah masih berada di 4 tertinggi secara nasional setelah DKI Jakarta dengan nilai 81,65, kemudian DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur. Dan selanjutnya adalah Bali, Sumatera Utara sampai Papua. Jadi terendah itu adalah berasal dari Provinsi Papua dengan nilai IPM 61,39. Kemudian kalau kita lihat nilai 76,46 ini masih masuk dalam kategori tinggi karena masih berada di nilai 60 sampai dengan 70 sampai dengan 80 itu masuk kategori tinggi. Sementara di atas 80 kategori sangat tinggi. Jadi posisi IPM Kepri masih berada di posisi kategori tinggi dan berada pada urutan keempat secara nasional. Baik, kita lihat perkembangan IPM Kepri secara nasional. Ya. Kepri itu IPM-nya berada di atas rata-rata ya Indonesia. Ya. Kita lihat bahwa kecenderungan mulai dari 2010 dengan angka IPM Kepri 71,13. Sementara secara nasional masih 66,53. Dan kondisi ini mengalami kecenderungan meningkat, bahkan di tahun 2022 IPM Kepri sudah mencapai 76,46, yaitu ada peningkatan dari tahun 2021 yang sebesar 75,79. Sementara nasional itu adalah 72,91. Dan komponen IPM itu adalah untuk umur harapan hidup saat lahir 70,50 tahun. Ini menunjukkan tingkat kesehatan dari penduduk atau masyarakat Kepri. Di mana kalau disebut 70,50 umur harapan hidup di tahun 2022 adalah anak bayi yang lahir di tahun 2022 akan diperkirakan umurnya ke depan itu 70,50 tahun. Ini adalah dimensi kesehatan. Kemudian untuk dimensi pendidikan, harapan lama sekolah 12,99 tahun. Harapannya adalah kalau 12,99 itu berada pada kelas 1 SMA. Nah, sementara rata-rata lama sekolah untuk secara rata-rata masyarakat penduduk Kepri itu adalah 10,37 tahun atau rata-rata berada pada untuk rata-rata lama sekolah itu berada pada kelas 2 SMA. Sementara untuk harapan lama sekolah itu berada pada di perguruan tinggi di tahun pertama. Maaf, tadi saya katakan di kelas 1 SMA itu adalah untuk rata-rata lama sekolah. Kemudian harapan lama sekolah untuk masyarakat Kepri itu berada pada tahun pertama di perguruan tinggi. Kemudian pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan itu adalah 14.469.000. Nah, dari dimensi inilah didapatkan nilai indeks pembangunan manusia Kepri di tahun 2022 yang sebesar 76,46. Kemudian kalau kita lihat perkembangan masing-masing dimensi, untuk umur harapan hidup saat lahir itu juga kecenderungan meningkat sejak tahun 2010 sampai tahun 2022. Jadi cenderung meningkat, yaitu di mana pada tahun 2010 usia harapan hidup itu adalah sebesar 68,42. Hingga di tahun 2022 sudah mencapai 70,50. Jadi artinya pencapaian umur anak-anak atau bayi yang baru lahir dari tahun ke tahun adalah semakin harapan usia hidupnya semakin tinggi. Kemudian dari dimensi pendidikan, yang pertama adalah harapan lama sekolah. Memang ada peningkatan ya dari 2021 ke 2022 meningkat 0,01 tahun atau sekitar 0,08%. Di mana ketika 2010 itu 11,51 menjadi 12,99 di tahun 2022. Demikian juga dengan rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah di tahun 2010 berkisar di 9,38. Namun
di tahun 2022 sudah meningkat 10,37. Bahkan dibandingkan dengan 2021 ada meningkat 0,19 tahun atau 1,87%. Untuk pendapatan dari sisi ekonomi kita lihat dari pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Dan ini memang kondisinya berfluktuasi. Karena kalau kita lihat secara series pernah di tahun 2019 meningkat yaitu dari 14,466 juta di tahun 2020 menurun sampai 2021. Ini adalah situasi pada masa-masa pandemi. Namun di 2022 sudah kembali meningkat, bahkan sudah lebih tinggi dari kondisi 2019. Atau artinya bisa kita informasikan bahwa pemulihan ekonomi itu terlihat dari juga pengeluaran masyarakat per kapita, yaitu menjadi 14.469. Kalau di 2 tahun terakhir itu ada penurunan, ada lebih rendah. Tadi saya sampaikan adalah akibat masa pandemi, di mana di 2019 sebelum pandemi itu sudah 14,466 juta US 14.466.000. Ini pun ada peningkatan di tahun 2022 dibandingkan dengan 2021 ada peningkatan Rp347.000 atau ada 1,30%. Bapak Ibu sekalian beserta rekan-rekan media, IPM menurut kabupaten kota tertinggi itu berasal masih di Kota Batam, ya. Di Kota Batam dengan IPM sebesar 81,67. Jadi untuk Batam ini sudah masuk kategori sangat tinggi. Kemudian setelah Batam diikuti oleh Tanjung Pinang dengan IPM 79,64. Kemudian Bintan 74,99, Natuna 73,47, Karimun 72,65, Anambas 69,61 dan terakhir adalah Lingga dengan nilai IPM-nya sebesar 66,57. Nah, kalau kita lihat Tanjung Pinang, Bintan, Natuna dan Karimun masuk dalam kategori tinggi, namun untuk Anambas dan Lingga masih masuk dalam IPM kategori sedang. Baik, kalau kita lihat peningkatan dari tahun sebelumnya, 2021 ke 2022, Batam mengalami peningkatan, yaitu dari 81,12 ke 81,67. Tanjung Pinang juga demikian, meningkat dari 78,93 menjadi 79,64. Bintan 74,57 meningkat menjadi 74,99. Natuna juga meningkat 73,09 meningkat menjadi 73,47. Karimun 71,70 meningkat menjadi 72,65. Kemudian Anambas dari 69,23 meningkat menjadi 69,61. Dan Lingga dari 65,83 meningkat menjadi 66,57. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kelompok untuk Batam merupakan kota yang mempunyai IPM dalam kategori sangat tinggi, sementara Tanjung Pinang, Bintan, Natuna dan Karimun masuk dalam kelompok tinggi dan Anambas, Lingga sedikit lagi bisa masuk menjadi kelompok tinggi karena sudah berada pada angka 69,61 untuk Anambas. Baik, kalau kita lihat menurut dimensi, untuk umur harapan hidup saat lahir, semua kabupaten mengalami peningkatan, ya, baik di Batam, Tanjung Pinang, Karimun, Bintan, kemudian Anambas dan Natuna. Kemudian harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan, bahkan Batam meningkat cukup tinggi, yaitu dari 13,17 menjadi 13,32. Ya, jadi demikian juga dengan yang Tanjung Pinang, Natuna, Bintan, Anambas, Lingga, dan Karimun sesuai dengan urutan. Kemudian juga kita lihat dari rata-rata lama sekolah. Untuk rata-rata lama sekolah Batam menempati peringkat pertama dan juga mengalami peningkatan dari 11,15 menjadi 11,17.
ya, diikuti oleh Tanjung Pinang, Natuna, Bintan, Karimun, Anambas, dan Lingga. Dan dimensi dari ekonomi, sisi ekonomi, yaitu yang kita lihat dari pengeluaran per kapita, tertinggi itu di Batam. Dan itu meningkat dari 18.034 menjadi 18.506. Kemudian diikuti oleh Tanjung Pinang, Natuna, Bintan, Karimun, Anambas, dan Lingga. Ini adalah komponen IPM menurut kabupaten kota secara dibandingkan antara 2022 dengan 2021. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini akan menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama dan melihat sejauh mana kinerja ekonomi Kepri yang kita lihat dari indikator ini melalui peningkatan secara khusus dengan indeks pembangunan manusia. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan rekan-rekan media, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat buat kita semuanya. Terima kasih.